Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan lagi firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan sepanjang hari ini. Saat kami akan merenungkan lagi firman-Mu, memohon kuasa Roh Kudus bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, menyongsong pengantin laki-laki. Ayat renungan diambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup." Ketika Kristus melihat sebuah pesta pernikahan yang sedang menunggu pengantin pria, dia memberitahu para pengikutnya sebuah perumpamaan tentang 10 anak darah. Cerita itu mengisahkan tentang pengalaman gereja yang tepat sebelum kedatangannya yang kedua kali. Beberapa anak darah itu memiliki minyak untuk pelitanya dan beberapa tidak. Ini mewakili dua kelompok dalam gereja yang sedang menantikan kedatangan Yesus. Mereka disebut anak darah karena mereka mengaku memiliki iman yang murni. Pelita itu melambangkan firman Allah. Pemazmur berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Dikutip dari Mazmur 119 ayat 105. Minyak adalah simbol Roh Kudus. Cerita ini juga mengemukakan fakta menyedihkan bahwa kedatangan Yesus kembali itu akan ditangguhkan. Ketika para anak darah itu menunggu pengantin laki-laki, waktunya tampak lama. Iman mereka diuji. Akhirnya, di tengah malam, sebuah seruan terdengar. Mempelai datang, song-songlah dia. Tetapi beberapa yang menunggu tidak memiliki minyak dalam pelitanya. Mereka kekurangan Roh Kudus dan hanya bisa meraba-raba di kegelapan. Pengetahuan tentang Allah dan firman-Nya tak berfungsi tanpa kuasa Roh Kudus. Suatu teori kebenaran tanpa disertai oleh Roh Kudus tidak bisa memberikan kehidupan rohani atau mengubahkan jiwa. Tanpa terang yang diberikan oleh Roh, manusia tidak bisa membedakan kebenaran dan kepalsuan, dan mereka akan jatuh di bawah kuasa penggodaan setan. Pokok pikiran. Agama Kristus berarti lebih daripada pengampunan atas dosa. Itu berarti menyingkirkan dosa-dosa kita dan mengisi kekosongan itu dengan rahmat Roh Kudus. Itu berarti hati yang dikosongkan dari sifat mementingkan diri dan berbahagia dalam hadirat Kristus. Keelokan dan semerbak dari tabiat Kristus yang dinyatakan dalam hidup menyaksikan bahwa Allah sesungguhnya telah mengirimkan putranya ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat. Dikutip dari buku Membina Kehidupan Abadi, halaman 323-324. Pelajaran malam ini. Terang yang dibawa oleh orang-orang Kristen di akhir zaman yang setia tidak unggul dalam pengetahuan kebenaran Alkitab, namun kehidupan yang diubahkan yang menarik orang lain kepada kabar baik kedatangan Kristus. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh diingatkan agar kami boleh menyiapkan diri kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Khususnya Tuhan, kami bermohon agar Roh Kudus selalu ada di dalam hati kami, menuntun kami dan membimbing kami untuk tetap setia, agar pengetahuan kebenaran Alkitab yang kami miliki bukan hanya diucapkan saja, tetapi kebenaran itu boleh kami hidupkan di dalam kehidupan kami yang mau diubahkan, sehingga kabar baik tentang kedatangan Kristus boleh dilihat oleh orang lain melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, menyertai istirahat malam kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.